Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 Manajemen Keperawatan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan ini kami akan menampilkan video presentasi tentang pengkajian di salah satu rumah sakit, yaitu lebih tepatnya di wilayah Indonesia Timur, dan lebih tepatnya lagi yaitu di Provinsi Maluku. Kami telah melakukan sebuah pengkajian di salah satu rumah sakit di Provinsi Maluku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jelaskan tentang pengkajian M1 atau manusia atau ketenagaan, di mana di sini terdapat 12 sub pertanyaan dan 5 pilihan jawaban, di mana pertanyaan pertama tentang kepuasan perawat dengan struktur organisasi yang berlaku di ruangannya. Selanjutnya, apakah perawat telah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya? Yang selanjutnya, pembagian tugas di ruangan sesuai dengan struktur organisasi. Yang selanjutnya, tentang ketua tim, apakah sudah kompeten? Yang selanjutnya, perawat pelaksana, apakah sudah kompeten? Yang selanjutnya, tentang kemampuan si perawat itu sendiri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di rumah sakit. Kemudian kepuasan perawat tentang kebijakan rumah sakit dengan mengadakan pelatihan di rumah sakit. Yang selanjutnya, tentang kepuasan perawat tentang insentif ataupun gaji yang diberikan di rumah sakit. Dan bagaimana perawat puas dengan jam kerja yang berlaku di rumah sakit, dan apakah perawat diberikan kesempatan untuk mengambil cuti selama 1 pekan atau minggu di rumah sakit tersebut. Kemudian beban kerja si perawat apakah sudah seimbang? Perawat pos apakah membantu mengurangi beban kerja si perawat itu sendiri, dan apakah jumlah perawat dan pasien sudah seimbang di salah satu ruangan di rumah sakit. Yang perlu dipertanyakan pada M2 yaitu material atau sarana dan prasarana. Yang pertama, apakah lokasi dan dina ruangan yang ada sudah sesuai? Yang kedua, apakah ada rencana untuk merenovasi ruangan dalam waktu yang dekat? Yang ketiga, peralatan yang ada di ruangan apakah sudah lengkap untuk menunjang perawatan pasien? Yang keempat, apakah ada rencana untuk menambah peralatan dalam waktu yang dekat? Yang kelima, jumlah alat yang tersedia apakah sudah sesuai dengan rasio pasien? Yang keenam, fasilitas yang ada di ruangan apakah sudah lengkap untuk menunjang perawatan pasien? Yang ketujuh, apakah semua perawat mengerti bagaimana cara menggunakan alat-alat dalam perawatan yang ada? Dan yang terakhir, apakah administrasi penunjang yang dimiliki itu sudah memadai? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkajian M3, yaitu subjek pengkajiannya adalah metode. Adapun beberapa sub-item terbagi lagi dalam pengkajian M3 ini. Yang pertama yaitu MAKP. Nah, di MAKP ini terbagi lagi beberapa item pertanyaan. Yang pertama mengenai model asuhan keperawatan apa yang digunakan, kemudian mengenai efektivitas dan juga efisiensi model keperawatan tersebut, dan selanjutnya pertanyaan mengenai pelaksanaan model asuhan keperawatan tersebut. Selanjutnya adalah pengkajian sub-item yang kedua yaitu operan. Nah, dalam sub-item operan ini terdiri atas beberapa pertanyaan, salah satu ataupun beberapa contohnya yaitu yang pertama, apakah operan ini dilaksanakan tepat waktu? Apakah ruangan ataupun perawat di ruangan memiliki buku yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan operan ini? Kemudian, apakah operan ini dilakukan oleh semua perawat yang sedang bertugas atau hanya yang berkepentingan saja, dan masih banyak beberapa pertanyaan lainnya. Selanjutnya mengenai sub-item yang ketiga yaitu ronde keperawatan. Nah, di sini juga terdiri dari beberapa pertanyaan. Adapun contohnya yaitu apakah perawat yang bertugas mengerti mengenai apa itu ronde keperawatan, kemudian apakah pelaksanaan ronde keperawatan di ruangan ini telah optimal atau efektif? Kemudian apakah sebagian perawat
mendukung mengenai kegiatan ronde keperawatan ini dan terdiri dari beberapa pertanyaan yang lainnya. Sub-item selanjutnya yaitu mengenai sentralisasi obat. Nah, di sentralisasi obat ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama mengenai cara penyimpanan obat, kemudian cara penyaluran obat, cara penyiapan obat, dan juga beberapa pertanyaan mengenai pengadaan sentralisasi daripada obat tersebut. 4. Angket ini memiliki 5 pilihan jawaban dengan keterangan pertama STS atau sangat tidak setuju, kemudian TS tidak setuju, kemudian ketiga itu N netral, kemudian keempat S setuju, kemudian kelima SS sangat setuju. Adapun pertanyaannya yaitu 1. Pemasukan rumah sakit sudah mampu mencakupi segala kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit. Angketnya itu dari 1 sampai 5. Kemudian kedua, terdapat RAP untuk kegiatan operasional atau pelayanan. Ketiga, terdapat RAP manajemen atau pembayaran pegawai, listrik, air, telepon, dan lainnya. Kemudian pertanyaan keempat, terdapat RAP pengembangan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Pengkajian M5 yaitu marketing atau mutu. Pada pengkajian M5 meliputi apakah perawat memperkenalkan diri kepada pasien sebelum melakukan tindakan, kemudian apakah perawat meminta izin kepada keluarga pasien maupun pasien sebelum melakukan tindakan, dan apakah perawat menjelaskan tujuan dari prosedur yang akan dilakukan. Kemudian apakah perawat menjelaskan tata tertib di rumah sakit, kemudian apakah perawat menjelaskan segala fasilitas yang ada di rumah sakit, dan kemudian apakah perawat memperhatikan keluhan pasien, bersikap sopan atau ramah dalam melayani pasien, dan perawat teratur mengobservasi keadaan pasien. Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan terhadap responden dengan membagikan kuesioner secara online di salah satu rumah sakit, terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama, perawat tidak puas dengan pendapatan yang diterima karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua, peran pos pembantu tidak meringankan beban perawat. Yang ketiga, peralatan yang ada di ruangan tidak lengkap untuk menunjang perawatan pasien. Yang keempat, model asuhan keperawatan yang digunakan terdapat kritikan dari pasien terhadap ruangan. Yang kelima, overrun tidak dilaksanakan tepat waktu. Yang keenam, perawat kesulitan dalam melakukan pendokumentasian overrun. Kemudian nomor 7, pelaksanaan ronde keperawatan di ruangan belum optimal. Yang ke-8, perawat tidak puas dengan supervisi yang ada di ruangan. Nomor 9, pendokumentasian yang sudah ditetapkan menambah beban perawat. Dan yang ke-10, perawat tidak memperkenalkan diri kepada pasien. Dan yang terakhir, nomor 11, perawat tidak menjelaskan fasilitas yang tersedia di rumah sakit pada pasien. Ya, itulah tadi beberapa masalah yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah kami mengidentifikasi masalah dari pengkajian yang kami lakukan di kelompok kami, maka dari itu setelah itu kami lakukan analisis SWOT dan penilaian skala prioritas. Nah, kami menilai skala prioritas berdasarkan analisis SWOT yang kami lakukan. Nah, setelah kami melakukan hal tersebut, kami menyimpulkan ada beberapa planning of action yang akan kami ambil. Nah, sebelumnya kami mengambil hanya 2 masalah yang berdasarkan skala prioritas yang kami buat. Jadi yang pertama adalah masalah pendokumentasian asuhan keperawatan, dan yang kedua masalah sarana dan prasarana yang kurang lengkap di ruang perawatan. Nah, untuk planning of action yang akan kami lakukan, yang pertama adalah sosialisasi pendokumentasian asuhan keperawatan, di mana bertujuan agar pertanggungjawaban perawat dan ada tanggung gugat oleh perawat ketika ada masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Nah, adapun bentuk atau metode yang kami gunakan di sini adalah menggunakan video edukasi
dan video sosialisasi yang persuasif atau bersifat mengajak. Kemudian yang kedua adalah masalah sarana dan prasarana. Jadi planning of action yang akan kami lakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana, di mana bertujuan untuk melengkapi peralatan perawatan untuk menunjang perawatan pasien agar lebih maksimal. Di mana kami harapkan di sini adalah kepala ruangan dapat memanage dan dapat melengkapi sarana dan prasarana yang ada di ruang perawatan dan dapat terpenuhi secara maksimal. Ya, mungkin itu planning of action yang telah kami buat berdasarkan skala prioritas dan analisis SWOT yang telah kami analisis sebelumnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai hasil diskusi terhadap pengkajian dan planning of action management. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.